masuk ke podcastnya Kabar Akademik. PB Gilmar, masih ada yang lanjut gak sih? Tapi kita harus tahu dulu, apa itu PB Gilmar? PB Gilmar itu adalah praktek bisnis dalam marketing, mahasiswa semester 6, kelas reguler. PB Gilmar pada tahun 2021-2022 ada 6 kelompok dari Banjarmasin dan 11 kelompok dari Banjarbaru. Ada satu yang melaksanakan PB Gilmar secara perorangan. Ada yang lanjut gak sih? Ada dong. Yuk kita bertakun kabar. Nah udah pada ngumpul nih. Yuk kita kenalan sama mereka. Halo, kami dari Jodoh. Kenalkan, nama saya Lilia. Nama saya Carmila. Nama saya Siva. Dan terakhir saya Margaretilla. Harap benar memang mereka ini ya. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah kami semua baik. Terus apa aja kesibukannya setelah pelaksanaan PB Gilmar berakhir? Kebetulan kita kesibukannya kerja sambil kuliah. Oh, kerja sambil kuliah, berarti semuanya kerja sambil kuliah? Iya. Wah, hebat nih. PB Gilmar kan udah berakhir nih. Kemudian kita ada nggak rencana kalian untuk ngelanjutin usaha kalian? Kebetulan kita udah lanjutin sih Bu, dan udah berjalan hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan? Iya. Beralamat di mana ya? Untuk alamat sih kita masih sama yang kayak praktek kemarin ya Bu, di Jalan Ratu Jalaha di halaman MKKP. Oh, berarti tempat praktek yang kemarin kalian praktek bisnis digital marketing itu dilanjutkan? Iya, masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Jadi sewa perpanjangan berarti ya. Iya. Oke, kalau gitu kita mau tanya nih tentang kabar kalian gimana dalam proses untuk melanjutkan pelaksanaan PB Gilmar ini. Karena kan otomatis ini udah nggak jadi praktek lagi, tapi udah jadi usaha nih buat kalian semua gitu kan. Seneng nggak kira-kira untuk melanjutkan usaha setelah selama 1 bulan? Pastinya. Apalagi kalau menghasilkan ya, gitu Iya. kan. Nambah pundi-pundi, bisa bayar kuliah juga jangan-jangan ya. Terinspirasi dari apa sih nama kelompok kalian kok bisa gacuan kuy? Kalau dari katanya itu ya Bu ya, gacoan itu kan sebenarnya artinya dalam bahasa Jawa itu adalah andalan. Jadi maknanya itu kita mau mie kita tuh jadi mie andalan gitu Bu. Oke, kalau kuinya sendiri dari bahasa Jawanya bahasa kekinian ya. Iya. Mari gitu. Iya, seperti ajakan gitu. Ayo kita cobain mie kita gitu. Oke, jadi ajakan yang Anda gitu dengan menyajikan menu-menu favorit kalian gitu mungkin ya. Tapi kalian memang khusus kepada menu-menu aja? Menu-menunya mie aja atau maksudnya ada menu yang lain? Ada snack sih Bu. Selain ini kami juga menyediakan snack seperti tahu bakso, tahu walik, terus pangsit ayamnya. Itu sih snack kami. Oke, cuman menu yang menjadi menu andalan seperti tadi namanya adalah gacuan itu adalah andalan apa? Itu yang pastinya mie-nya itu sendiri karena kan kita dua macam ya mie-nya itu. Jadi ada yang biasa, ada yang spesial. Jadi kita unggulin yang spesialnya sih Bu. Yang kita mie andalkan itu mie yang spesial. Oke, mie spesial. Berarti kalau itu menjadi mie spesial ada eksperimen dong yang kalian lakukan. Siapa nih yang menjadi pelopor untuk eksperimen itu sendiri? Kita awalnya lihat di YouTube lihat di YouTube, lihat di TikTok, terus kita coba-coba tuh masak, kita kumpul ya, berbagai macam. Kita beli juga tuh di toko-toko mie-nya, mie kemasan itu dari yang produk A sampai ada 10 kayaknya ya. Iya. Jadi coba produk mie gitu, sebanyak-banyaknya dulu dicoba, dimasak gitu. Kemudian baru itu ada yang khusus masak atau gimana? Atau ya udah coba nih barengan siapa yang paling jago. Karena kan biasanya satu tangan tuh pasti beda rasa ya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan siapa yang jadi koki utama? Kita berempat. Pantesan ternyata mereka berempat adalah pelopornya gitu kan istilahnya di dalam memasak mie yang menjadi andalan tadi. Oke. Jadi gimana setelah proses eksperimen beli mie
yang banyak tadi, terus dimasak, dicoba, terus gimana prosesnya selanjutnya? Itu prosesnya Ada tester, ada berantemnya juga gitu. Ini enak, oh enggak, yang satu bilang ini enak, dan akhirnya mutusin, oh kita ambil satu produk ini yang buat support produk kita ya. Sampai ke sana itu penuh dengan drama juga. Ya, kita mengadakan waktu 2 kali eksperimen ya, kita 2 kali ngumpulin 12 orang ini, ketemunya susah kan Bu, yang pasti utamanya itu ya. Terus kita eksperimen 2 kali, mie itu kita coba, akhirnya nemu mie yang paling pas sama resep kita, teksturnya juga gitu kan. Dari segi besar kecilnya mie-nya itu, akhirnya kita nemuin satu mie yang bakalan kita pakai gitu. Kalian berempat berarti menjadi chefnya, itu gimana? Gantian atau seperti apa? Gantian. Kami itu kan jaganya sistem shift Bu. Jadi ada yang jaga dari siang, terus ada yang jaganya malam kayak gitu. Oke, bukanya dari siang mulai dari jam berapa? Dari jam 3 Oh, jam 3 udah buka Iya. sampai dengan jam setengah 10 jam setengah 10 malam. Yang shift pertama berarti jam 3 sampai jam Jam 6. Jam 6. Oke, kemudian yang jam 6 sampai dengan jam setengah 10. Ini nggak ada yang lain. Akhirnya yang melanjutkan kan ada 12 kelompok, 12 orang ya, maaf 12 orang yang tergabung nih di dalam praktek bisnis gila marketing kemarin itu, kemudian menyusut nih istilahnya kan menjadi hanya 3 berlima. Oke, berarti ada satu orang yang datang ya. Siapa? Ada cowok. Oh, cowok. Oke. Jadi kalian ada berlima dan akhirnya gimana kalian membagi tugasnya? Karena kan ini udah bukan praktek lagi nih, tapi kan ini udah udah kayak sebuah bisnis gitu. Bahwa kita sekarang yuk mulai berbisnis. Ya kan? Akhirnya kalian berbisnis nih satu dengan yang lainnya kan. Bukan lagi praktek yang mungkin saling membantu dalam artian bagi tugas untuk kepentingan perkuliahan, tapi udah kepentingan usaha sendiri yang mengumpulkan pundi-pundi, kalau bahasanya sekarang sih cuan. Tapi sebenarnya kalau bahasa Mandarin ya yang baku itu cian. Apa namanya, kalian gimana membaginya? Ada nggak sih kayak kita tuh yang jadi leader ini tetap, tapi kemudian yang jalanin ini, kemudian yang bagian keuangan misalnya tetap ada ini, terus nanti gimana nih kalau misalnya udah kan pastinya ada penghasilan, gimana caranya kalian mendiskusikan itu udah dipikirkan belum? Sebelum mulai usaha kemarin itu sudah kami diskusikan bersama. Oke, Kita sepakat untuk 5 orang ini kita dari keuntungannya kita mau bagi rata. 5 orang ini juga maksudnya kita bagi tugasnya rata juga, karena kan laba pun kita baginya rata. Jadi tugas kita bagi rata juga biar adil gitu. Berlima ini jadi nggak ada yang dia kerja yang nggak begitu kerja tapi dapat hasilnya sama ya. Karena kan bahaya banget ya, apalagi masalah uang yang akhirnya nanti kita harus jaga tuh pertemanan jangan sampai pecah karena usaha yang menghasilkan. Kalau bisa pertemanan malah semakin erat dengan adanya usaha yang sekarang kalian sedang rintis. Ini kan berarti kan merintis usaha, ada yang dari praktek, kemudian kalian memutuskan untuk lanjut, yuk kita usaha bareng. Kemudian setelah usaha bareng, kita kan nggak pernah tahu nih nextnya, pasti kalian punya rencana untuk mengembangkan diri lagi kan. Siapa tahu nanti saya punya lagi cabang atau counter yang memungkinkan lebih besar lagi daripada sekarang gitu kan. Seperti itu pastinya ya. Oke. Banyak banget sih sebenarnya pertanyaan kita dan mungkin para teman-teman kita juga tuh pada penasaran gitu, karena kemarin pada saat ada terakhir event yang dilaksanakan di kampus ya, itu katanya ada itu sempat mereka lupa namanya, tapi mereka ada bilang ada mie yang enak gitu loh, tapi apa ya namanya ya kita lupa gitu kan, kita lupa foto. Berarti kan rasanya mie kalian memang memiliki ciri khas gitu, ciri khas yang berbeda. Nah, pasti ciri khas itu kan bukan hanya dari mie ya yang tadi udah dicari. Nah, resepnya itu sih bumbu-bumbunya itu
bisa memunculkan ciri khas yang lain gitu. Yang pasti kita itu gunanya tadi kita eksperimen 2 kali. Yang pasti kita ber-12 dulu, oke dulu nih rasanya kita mau, karena kan kita mau jual ya. Yang pasti kita dulu nih merasa enak nggak, ini patut buat dijual nggak gitu. Yang itu sih yang utama, Bu. Emang susah kalau ngegabungin 12 ide dijadikan satu ya. Jadi mulai dari memutuskan untuk bahan baku, kemudian memutuskan untuk siapa yang memegang istilahnya perdapuran dengan perintilan-perintilannya gitu kan, kemudian yang berhubungan dengan bahan-bahan gitu kan, menyatukan rasa, karena itu yang paling susah, menyatukan rasa gitu kan, karena rasa itu tidak akan pernah satu. Mungkin kita teman-teman bisa banyak belajar nih dari Gacoan Kuy, mereka bagaimana nantinya bisa terus berkembang ke depannya. Terus boleh gak nih kira-kira saya di-spill waktu pertama kalian praktek bisnis gila marketing itu kalau nggak salah kita di bulan Maret ya, di awal bulan Maret. Nah itu berapa omset kalian waktu awal bulan Maret? Terus sekarang berakhir PB Gilmar dengan begitu lumayan sangat besar juga untuk omset sebuah praktek bagi saya. Terus akhirnya diputuskan untuk lanjut. Setelah lanjut, nah itu berapa omsetnya? Setelah kalian benar-benar usaha di awal itu, karena kan otomatis kalian istilah kata orang kalau grand opening udah grand opening lagi, karena memang kalian udah ada di awal bulan Maret nih istilahnya. Kalau kita mau bertanya grand opening, berarti grand opening kalian di waktu di bulan Maret, perkenalan kalian di situ tuh masa promosi kalian ya kan, sampai kalian dikenal, bahkan kalian udah aktif juga di media sosial seperti Instagram. Ada lagi kayak yang lain selain Instagram? Kita punya TikTok. Oh, kalian punya TikTok. Jadi Gacoan Kuy bukan hanya punya Instagram, tapi juga punya TikTok ya. Oke. Keren nih. Jadi udah punya lengkap ya. Istilahnya ada Instagram dan TikTok. Spill dong, berapa nih omsetnya? biar teman-teman juga pada tahu, siapa tahu teman-teman mau ikut jadi termotivasi untuk bahwa tidak sekedar hanya formalitas. Ya. Sekarang spill dong, kira-kira kisaran aja deh. Kalau kita waktu grand opening pertama itu kita habis sekitar 50 porsi sih, Bu. Oke. Terus kalau kita itu kan kita waktu opening bukaan PB Gilmar ya. Kalau yang sekarang sih kemarin agak menurun sekitar 30 porsi. Soalnya kan kami waktu jadi kayak terjeda gitu kan, kami fokus dulu bikin laporan ya, jadi orang tanya-tanya sih kapan buka lagi kak, kapan buka lagi gitu. Terus kami jawab tunggu aja nanti. Terus waktu kami buka kan agak menurun lah, sekitar 30 porsi gitu. Karena mungkin kalian harus memberikan informasi lagi atau mengenalkan lagi bahwa ini Gacoan Kuy udah buka lagi gitu. Nah mungkin itu bisa jadi sebuah pelajaran juga atau contoh bahwa ternyata satu usaha kalau misalnya kita kasih jeda untuk pelanggan itu mungkin akan berpikir untuk mencari alternatif lain nantinya kan. Ya jadi memang baiknya kalau kita mau buka ya kita akan konsisten buka gitu dan istilahnya juga bukan hanya konsisten terhadap keberadaan kita tapi juga terhadap rasa dan kualitas tentunya ya yang menjadi bisa tetap ikut terhadap kesukaan atau kegemaran kekinian saat ini. Berapa sih satu porsinya kalian jual? Range harganya dari untuk mie itu dari harga 15.000 sampai 18.000. Kalau snack dari 10.000-an. Ini juga di Gojek bisa ya? Ada di Gojek sama di Grab. Oke, jadi udah bisa yang mau online juga udah tinggal cari Gacoan Kuy ya, udah bisa order dari rumah ya, nggak perlu datang. Dari kalian sendiri nih, apa impian kalian atau harapan kalian untuk Gacoan Kuy? Pasti Kita pengennya buka cabang sebanyak-banyaknya sih, Bu. Ya harus. Kenapa saya nanya itu? Karena kalian selaku seorang mahasiswa juga, mahasiswa, pekerja, kalian kerja loh, gitu kan? Kemudian kalian juga usaha loh, gitu. Seperti yang tadi saya bilang manajemen waktunya gimana itu, gitu kan? Berarti harus ada nggak yang bisa ngasih tahu nih Bu, saya manage waktunya itu seperti apa? Saya pulang kerja,
ceritain nih. Boleh sih. Kalau dari saya sih setelah pulang kerja itu biasanya ke pasar dulu. Kalau ada bahan yang habis dari stand gitu, kayak beli perlengkapannya, bahan-bahan bakunya gitu. Gitu juga. Terus setelah itu Setelah itu baru mampir baru pasar, ya baru ke standnya gitu. Berarti harus benar-benar ekstra ya. Karena Iya. kita harus jaga kesehatan Iya. apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Nah, oke, saya akhirnya pengen nanya nih. PB Gilman itu kan adalah salah satu juga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana dia fokusnya kepada kewirausahaan. Menurut kalian, manfaat yang kalian dapatkan dari ikut program ini apa? Kalau dari saya pribadi sih, yang pertama sih karena kita kan usaha nih, Bu, dituntut untuk buka usaha gitu. Itu peluang manfaatnya bagus banget buat saya. Jadi kan kalau saya pribadi saya tuh mau buka usaha, tapi kan pasti kayak bimbang nih, takut rugi, modalnya takut nggak balik. Tapi kan ini kampus yang bayarin dan ini pun berkelompok. Jadi kalaupun gagal itu nanti yang tanggung jawab tuh kita berdua gitu kan. Anggapannya minim lah untuk gagalnya gitu. Jadi kenapa enggak gitu ya? Iya, kenapa enggak? Jadi kan dengan didorongnya kampus, dikasih modal kampus, kita jadi punya pengalaman nih buat usaha sendiri gitu. Itu sih pengalaman yang Di sini ada nggak yang jurusan akuntansi? Ada. Berapa orang? dua. Dua akuntansi, dua manajemen ya otomatis. Kalau kita pikir-pikir, Bu akuntansi ngapain sih belajar strategi pemasaran, gitu kan? Kan pasti mikir ya, akuntansi itu kan biasanya Bu dikenal sama ya udah orang belakang meja lah, misalnya yang di Sunyato, di Sumito, apapun jurusan yang kalian ambil baik itu akuntansi ataupun manajemen itu akan jadi hal yang saling support. Gak ada manajemen, gak ada akuntansi. Coba, apa yang akan terjadi kalau mereka jalan masing-masing? Gak akan ada, gak bisa. Tapi mereka bersatu. Ada manajemen, ada akuntansi di dalamnya. Nah itu yang bisa menjadikan mungkin kita semua tuh bisa maju. Yo, apa nih manfaat yang kamu peroleh akhirnya kalau dari Saya sih itu manfaat yang dirasakan selama ini lebih tidak takut lagi untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Karena kan kebiasaan saya itu karena akuntansi gitu ya, lebih banyak diamnya, lihat buku, kayak gitu aja sih Bu. Masih takut untuk berhadapan dengan orang banyak. Setelah ada PB Gilmer ini kan pastinya dong Bu ya, bersosialisasi itu apalagi nih dengan para ibu-ibu, para anak-anak muda gitu ya Bu ya, para pelanggan, dengan para pelanggan yang karakternya beda-beda ya Bu ya, ada yang marah mungkin saat kita kelamaan di dapur ya Bu ya. Nah jadi itu sih Bu, lebih ke sosialisasinya, terus lebih kayak merasa tenang gitu. Jadi ya. berusaha untuk menghilangkan stigma kalau akuntansi itu dikatakan orang-orang yang kaku gitu ya, atau orang-orang yang pendiam gitu. Padahal enggak ya, padahal kita juga bisa mengeksplor diri kita ternyata untuk menjadi sosok yang juga kita mampu untuk bersosialisasi, bahkan memiliki sebuah ibarat kata kalau orang bahasa sekarang itu public speaking, Iya. ya kan, belajar public speaking yang baik karena kita mampu untuk mengenali orang-orang gitu ya. Ya itu juga karena ada support teman-teman juga kan akhirnya yang bisa membuat kita seperti itu ya. Jadi tidak takut lagi gitu untuk menghadapi orang yang begitu banyak saat membludaknya ke sana. Oh, berarti kepercayaan diri juga Iya. semakin meningkat dari sini. Oke. Terus ada yang dua nih, gimana? Enggak bilang sama kan ya? Oke, gimana? Kalau dari saya pribadi sih Bu, manfaatnya kayak lebih termotivasi untuk berusaha maju gitu, kayak yuk kita kembangkan usaha gitu kan. Dalam pikiran pribadi sih kayak emang mau buka usaha, cuman kayak kurang lebih kayak Yuli juga kan masih ada takut gitu. Rencana-rencana dalam pikiran itu kan masih pasti ada, mau buka ini, mau buka itu, tapi kan kembali lagi kayak mikirin resikonya gitu. Tapi kalau banyak kayak mikir kan kayak modal atau resiko bisa rugi kayak itu kan, kalau ada temannya kayak itu pasti kan terurangi lah Kayak resikonya sesuatu yang bisa men-save saya gitu Iya. ya, menjadi pegangan saya gitu kan. yang awalnya ragu kan jadi ayo nggak apa-apa kita ada teman gitu, jadi gitu.
Iya. Meskipun kita memang harus mandiri, Iya. ya kan? Kita wajib, apalagi di sini perempuan-perempuan semua ya, perempuan-perempuan tuh sekarang tuh istilahnya mandiri itu wajib lah, jadi satu kewajiban. Tapi bukan berarti mandiri itu kita tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh dukungan atau support dari orang lain, karena ternyata itu sangat membantu juga. Akhirnya terkait dengan mental juga ya, ya kan, akhirnya mental kan, bahwa mental kita pun akhirnya terlatih untuk bisa. Iya. Saya harus berani, saya harus maju, saya harus mencoba. Oke, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari 3 orang yang tadi sudah saya tanya. Kelas. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, yang terakhir gimana? Apa dia manfaat Saya sendiri sih kembali lagi ke manfaat dari teman-teman bertiga kan, intinya itu sih lebih ke tanggung jawab sih, lebih banyaknya dapatnya itu lebih ke tanggung jawab lebih besar. Habis itu tuh ya kita bersosialisasi tadi, dapat juga sama yang takut tadi, takut itu juga ada. Habis itu pentingnya pendidikan sih itu nomor 1, karena kita dari pendidikan ini kita bisa ngaji gitu. Jadi bisa sama-sama ya, bisa sama-sama mengerti, karena kenapa memang tidak bisa dipungkiri gitu loh. Apapun yang terjadi, segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita peroleh itu baik langsung ataupun tidak langsung, ternyata meskipun kita pikir kadang-kadang ini nggak mungkin terjadi nih, ini nggak mungkin, tapi ternyata sesuatu itu bisa aja muncul dengan cara tiba-tiba, bukan hanya dari diri kita sendiri tapi dari teman-teman, akhirnya juga memunculkan suatu ide, memunculkan sesuatu kayak mental healthy ya, asal saling membantu ya, itu kan menjadi support yang muat, jadi support system buat kalian gitu loh, satu dengan yang lainnya. Ya semoga kalian tetap selalu menjadi solid dan bisa selalu berkembang. Saya tunggu cabang kalian dan saya berharap itu. Oke, last question nih, apa yang menjadi kesan kalian tentang kampus kita di Pancastia selama kalian berkuliah? Otomatis kalian sekarang udah masuk ke semester 7, semester di mana kalian akan semakin sibuk, akan makin dan semakin sibuk dengan kerjaan, usaha, kuliah yang sudah mencapai hampir tingkat akhir ya, biar pada lulus cepat atau tepat waktu ya. Ini pada ada yang udah program skripsi? Udah semua ya? Oh berdua. Oke, berdua ya. 2 lagi? Insyaallah Nyesel. Oke. Berarti kuliah sambil kerja. Usaha, nyusun skripsi. Oh my god, gitu. Oke. Front lo buat kalian, salut banget buat kalian. Nah sekarang kesan kalian untuk kampus kita tercinta STI Pancastia. Senang sih sudah berkuliah di STI Pancastia, banyak kejutan kayak gitu, sampai sekarang, sampai di titik ini, kira-kira udah dari kita itu udah buat usaha ini nih karena dari STI Pancastia juga sih. Karena kalau nggak ada dorongan kuliah kan, kita nggak bakal jadi seperti ini ya kan. Mungkin diam aja dengan ketakutan ya kan. Iya, cuma kerja ini doang. ada program meskipun awalnya kan kayak paksaan ya awalnya. Harus ya. Kan kayak dipaksa ya. Mungkin awalnya juga males-malesan ya. Tapi udahlah, ini udah dikasih modal di dalam kampus gitu kan. Jalanin, kelompoknya juga udah ada gitu, nggak sendirian gitu. Kalau misalnya pun rugi-rugi nih ujung-ujungnya, ya udah deh kita kumpulan balikin modal ya. Tapi kan kita nyoba dulu, kita dikasih kesempatan buat nyoba, dipaksa buat nyoba, kamu lakukan itu gitu, sesuai dengan apa yang sekarang. Karena juga kan diberi kebebasan, kalian mau jualan apa aja. Misalnya yang paling penting itu tidak melanggar aturan, ya kan, tidak melanggar undang-undang, dan istilahnya itu legal barang-barang yang kalian jual gitu kan. Apalagi usaha dagang makanan-makanan yang membantu atau mensupport kehidupan sehari-hari ya, mungkin kebutuhan juga akhirnya untuk makanan ini kan. Ya, oke. Yang lainnya apa yang menjadi kesan dan mungkin pesan juga buat kampus kita itu? Boleh kok kita kayak misalnya menurut kalian kan
ada dikasih modal nih, nilainya 3.500.000 tuh kan untuk pertama kali mungkin 3.500.000 tuh cukup nggak gitu untuk kalian yang udah ini, atau mungkin next time-nya boleh ditambahin nggak ya modal itu buat adik-adik karena udah perkembangan gitu kan, maksudnya agar mereka bisa semakin bisa apa ya, bisa semakin semangat gitu untuk melaksanakan ini meskipun diawali dengan paksaan. Kalau untuk modal sih kayaknya harus ditambahin sih. Tahun depannya mungkin ditambahin lagi. Soalnya kan karena kita ini bikin usaha ya Bu ya, pasti kan perlu stand, pastinya itu kan perlu banyak modal. Paling nggak ya nambah 1 atau 2 juta boleh. Genapin gitu ya. Oke, apa silakan. Yang pasti kesannya buat kampus. Yang pasti sih seneng banget ya bisa sekolah. Jadi mahasiswa Stipan karena gak cuma jadi mahasiswa, kita pun diajarkan untuk langsung terjun ke lapangan, buka usaha sendiri dengan bantuan Stipan gitu kan. Itu sih yang paling berkesan di Stipan. Kayak membantu warga. Membantu menyalurkan ide, kemudian membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian akhirnya. Keberanian untuk memulai karena apa? Supportnya bukan hanya dari kampus, tapi supportnya juga akhirnya kebawa ke teman-teman yang lain, ya kan, untuk bisa sama-sama nih kita meskipun awalnya hanya sekedar formalitas belaka, tapi akhirnya kita bisa sampai dengan di titik ini. Oke, ada buat kalian, saya berharap dan saya bangga karena kalian memiliki keinginan untuk terus maju ke depannya. Oke, baiklah. Saya rasa tanya-tanya sama mereka selesai nih. Kita udah banyak sekali menggali pertanyaan dari kenapa namanya Gacuan Kuy, terus apa aja yang mereka lakukan, bagaimana mereka memanajemen waktu, sampai dengan kesan-pesan mereka untuk kita semua. Banyak sekali tadi juga contoh-contoh yang bisa kita ambil sebagai motivasi buat kita terus bisa apa ya, berinovasi menjadi orang-orang yang kreatif di era kekinian yang sekarang. Semoga Gacuan Kuy menginspirasi Sobat Gilmar Barataan. Dan jangan lupa mampir Ke stand kita yang ada di Jalan Ratu Jaleha halaman MKKP, atau cek Instagram kita @gacuankuy_. Jangan lupa mampir. Sobat Gilmar, bermanfaat banget kan ikutin program FPKM Kewirausahaan atau yang dikenal dengan Praktik Bisnis Gila Marketing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. Bertemu lagi di lain kesempatan ya. Dah. Ini podcast pertama kami, jadi mohon maaf kalau kalian jadi percobaan. Ini juga podcast pertama kami. kebetulan kita ada sebutan apa tadi? pikirkan yang dulu. Merdeka Kampus. Merdeka kampus apa? Merdeka belajar kampus merdeka. Mulai kita kira. Ya.